Gimana kabarmu hari ini? Selamat ya, kamu berhasil satu langkah lebih maju dengan bertumbuh bersama alur buku. Kali ini kita membahas buku berjudul Winners karya Alastair Campbell. Buku ini berbicara tentang bagaimana kita dapat menjadi pemenang dan bagaimana sebenarnya karakter para pemenang. Menurut Campbell, pemenang itu banyak jenisnya, bahkan, seringkali pemenang itu tidak tunggal, tapi berkat kekuatan kerja sama tim. Penulis adalah seorang jurnalis, penulis, penyiar, dan aktif terlibat dalam dunia politik. Campbell juga adalah seorang editor untuk The New European. Ia menulis banyak buku yang laris di pasar, termasuk Winner, Power dan Responsibility, dan buku lainnya. Sudah berapa banyak buku yang kamu baca bulan ini? Kemungkinan kamu sudah membaca ataupun mendengar banyak kisah-kisah orang-orang sukses di luar sana. Nah, di sini kita akan mencermati kisah sukses mereka-mereka yang sudah menjadi berhasil juga, yang dalam buku ini disebut sebagai winners atau pemenang. Kita akan diajak untuk mengulik proses panjang apa yang telah mereka alami. Jadi, kita akan mendapatkan informasi mendalam, mengenai apa saja yang diperlukan untuk mencapai puncak keberhasilan kita sendiri. Kalau mereka bisa berhasil, kenapa kamu tidak? Apa sih rahasianya? Well, 6 poin berikut ini akan memberikan kita gambaran kesamaan apa yang dimiliki oleh orang-orang yang sudah sukses. Pastikan kamu berada di tempat yang tenang agar materi penting dari buku ini dapat diserap maksimal ya. Sudah siap? Yuk mari belajar. Wawasan 1 buku Winners. Pertama, kemenangan itu bisa diraih dengan strategi yang solid dan tujuan yang jelas. Kalau kamu memutuskan untuk membaca atau mendengarkan ini, maka artinya kamu sudah siap untuk menjadi pemenang. Keren! Mungkin kamu juga sudah pernah mendengar atau membaca bukunya Simon Sinek yang berjudul Start with Why. Nah, di poin pertama ini, kita akan tahu tentang how dan what-nya nih. Terlepas apapun why-nya kamu, kedua hal ini juga sangat penting untuk didefinisikan sejak awal. What itu adalah tujuan kita. Apa yang ingin kita raih? Sedangkan how itu adalah strategi. Bagaimana caranya kita agar bisa menang? Setiap pemenang harus menyiapkan kedua resep ini di dalam perjalanan mereka. Hanya dengan tujuan yang jelaslah atau what tadi, kita bisa mengaplikasikan how-nya. Tidak peduli seberapa banyak resource yang kita miliki, jika kita tidak tahu mau kemana, tentu resource kita hanya menjadi sia-sia. Misalnya kita berkendara nih, kita harus tahu dulu mau kemana, makan apa, dan ada yang kita tuju. Barulah setelah itu kita terapkan how-nya. Misalnya jalurnya, jangan jalan utama karena macet, bisa lewat jalan depan perumahan X biar bisa motong, del. Nah teman-teman, di dalam buku ini ternyata ada hal yang disebut dengan Trinitas Suci Kemenangan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya mungkin menyebutnya lebih keren, Holy Trinity of Winning. Strategi hanyalah salah satunya, dua yang lain adalah kepemimpinan dan kekompakan. Mari kita dengar kelanjutannya di poin-poin di bawah ini. Wawasan 2 buku Winners. Kedua, pemimpin yang hebat memiliki berbagai cara yang berbeda-beda. Pernah penasaran nggak, kira-kira apa sih yang diperlukan untuk menjadi pemimpin yang hebat? Kita akan belajar dari 2 kepribadian berbeda yang pernah mencatatkan namanya dalam sejarah ini, yaitu Kanselir Jerman Angela Merkel dan juga Perdana Menteri Inggris Winston Churchill. Angela Merkel lebih memiliki kemampuan untuk bisa melihat strategi apa yang mungkin berhasil dalam situasi tertentu, namun tetap bisa teguh dan tidak terburu-buru. Dia lebih pragmatis, yang mana karakter semacam ini membuat dia mampu menjadi pemenang pemilu dan memimpin salah satu negara paling kuat di Uni Eropa. Kita bisa bilang tentang krisis zona euro baru-baru ini, Angela Merkel termasuk karakter yang sangat gigih dalam mempertahankan apa yang dia yakini. Meskipun ada tekanan di sekelilingnya, seperti Perdana Menteri Inggris David Cameron atau Presiden AS Barack Obama mendorong dia untuk bergerak lebih cepat. Namun, Merkel tidak tergesa-gesa dan teguh dengan strategi yang telah terbukti dari waktu ke waktu, yaitu mengutamakan tujuan jangka panjang. Sedangkan dari Winston Churchill, salah satu pencapaian hebat yang dia capai adalah mengidentifikasi Nazi Jerman lebih awal pada Perang Dunia II. Sejak awal dia melihat bahaya Adolf Hitler dan aspirasi Nazi Jerman. Dia menyalurkan semua energinya untuk menemukan cara demi mengalahkan Nazi. Wawasan dan tekad inilah yang selaras dengan orang-orang Inggris, yang lalu menjadikan Churchill pemimpin hebat dunia sebagaimana dia diingat hingga sekarang. Nah, pada bagian selanjutnya kita akan mengetahui elemen ketiga dari Holy Trinity of Winning ini, yaitu membangun tim yang sukses. Wawasan 3 buku Winners. Ketiga, kemenangan adalah ketika bisa menciptakan sebuah tim yang talenta mereka dapat menutupi kekurangan satu sama lain, terutama kekurangan kita. Jika kita ingin menjadi pemenang, maka kita perlu menemukan orang-orang terbaik untuk mendapatkan tim yang unggul di bidang yang kita inginkan. Baik di dalam olahraga ataupun bisnis, sebuah tim haruslah dapat menyatukan orang-orang dengan kekuatan yang berbeda-beda. Kita perlu menemukan tim dengan talent yang bisa melengkapi kita. Nah, talenta terbaik yang bisa kita bawa ke dalam tim kita adalah seseorang yang bisa mempertahankan dan mencapai tujuan secara garis besar. Ada 3 bagian penting di dalam tim yang hebat, pertama pemimpin, kedua pejuang, dan ketiga talent. Tugas sebagai seorang pemimpin adalah menentukan tujuan, strategi, dan taktik tim. Serta memastikan bahwa semua orang di tim tahu apa yang harus dilakukan.
Pemimpin yang hebat juga mampu mengkondisikan tim untuk mencapai potensi maksimal yang mereka miliki. Selanjutnya yang kedua adalah pejuang. Mereka ini bukan bintang dari tim, tapi mereka adalah mesin dari bagaimana tim bisa berjalan dengan baik. Kita ambil contoh peran sopir bus selama kampanye pemilihan. Orang yang mengemudikan bus ini membawa politisi dari satu rapat ke rapat lainnya. Jika seorang pengemudi tidak dapat diandalkan, seluruh kampanye bisa jadi akan kacau. Terakhir adalah talent. Talent merujuk pada orang yang membuat perbedaan, kepribadian langka yang memiliki sesuatu yang ekstra, yang lebih mampu atau berpengetahuan daripada yang lainnya di tim. Bagaimana? Sudah dapat gambaran untuk menjadi pemenang? Well, sebenarnya bukan hanya ini saja. Untuk menjadi pemenang juga termasuk apa yang ada di pikiran kita. Ini yang akan kita bahas pada poin selanjutnya.